Pernahkah kalian mendengar tentang malam yang dianggap sakral dan penuh misteri oleh banyak orang di Indonesia? Ya, Malam Satu Suro, sebuah malam yang diyakini membawa aura gaib dan keramat. Tapi, apa sebenarnya yang membuat malam ini begitu istimewa? Yuk, kita kupas tuntas di video kali ini. Selamat datang di channel kami, Penulis Sejarah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, kita langsung aja ke topik utama. Malam Satu Suro, atau dalam kalender Jawa dikenal sebagai malam pertama di bulan Suro, selalu memiliki daya tarik tersendiri. Malam ini bukan hanya sekadar pergantian hari biasa, tapi dipercaya memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa. Bagi mereka, malam ini dipenuhi dengan energi mistis dan spiritual yang kuat. Ada banyak cerita yang berkembang di masyarakat tentang Malam Satu Suro. Konon, pada malam ini, batas antara dunia gaib dan dunia nyata menjadi sangat tipis. Hal ini membuat Malam Satu Suro menjadi waktu yang sangat cocok untuk berkomunikasi dengan leluhur atau makhluk halus lainnya. Banyak orang yang memanfaatkan malam ini untuk melakukan berbagai ritual khusus. Misalnya, ada yang melakukan tapa bisu atau berdiam diri tanpa berbicara sepanjang malam, bertujuan untuk introspeksi dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ritual ini biasanya dilakukan dengan penuh keseriusan dan keheningan, karena mereka percaya bahwa dengan berdiam diri, mereka dapat mendengarkan bisikan-bisikan spiritual yang biasanya tertutupi oleh kebisingan sehari-hari. Selain itu, ada juga yang melakukan kungkum atau berendam di mata air suci sepanjang malam. Mereka percaya bahwa air memiliki kekuatan untuk membersihkan diri dari energi negatif dan penyakit. Ritual mandi suci ini seringkali dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti sumber mata air atau sungai yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Di beberapa daerah, masyarakat juga mengadakan acara doa bersama atau selamatan untuk memohon keselamatan dan keberkahan di tahun yang akan datang. Mereka berkumpul bersama keluarga dan tetangga, berdoa, dan makan bersama sebagai tanda syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ada juga yang menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Pertunjukan ini bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan roh-roh suci. Cerita-cerita dalam wayang kulit seringkali mengandung pesan moral dan spiritual yang sangat dalam, membuatnya menjadi sarana refleksi yang sangat tepat di malam yang penuh makna ini. Begitu banyak tradisi dan kepercayaan yang mengelilingi Malam Satu Suro, membuatnya menjadi malam yang sangat istimewa bagi masyarakat Jawa. Setiap orang mungkin merayakannya dengan cara yang berbeda, tapi pada intinya, Malam Satu Suro adalah waktu untuk merenung, membersihkan diri, dan memohon keberkahan untuk tahun yang akan datang. Tradisi-tradisi ini menunjukkan betapa kayanya budaya kita dan betapa dalamnya kepercayaan kita terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Salah satu ritual yang paling umum dan dikenal luas adalah tapa bisu yang dilakukan di Keraton Yogyakarta. Ritual ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan diikuti oleh banyak orang setiap tahunnya. Tapa bisu berarti berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang malam. Ritual ini dimulai dengan para peserta berkumpul di halaman keraton. Kemudian mereka akan berjalan mengelilingi keraton dengan penuh hikmat dan keheningan. Tidak ada satupun kata yang diucapkan, hanya langkah-langkah pelan yang terdengar, menciptakan suasana yang sangat sakral dan mendalam. Ritual ini bukan sekadar berdiam diri. Para peserta meyakini bahwa dengan menjaga keheningan, mereka dapat lebih mudah merenung dan mendengarkan suara hati mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk introspeksi, memikirkan kembali apa yang telah dilakukan selama setahun terakhir, dan memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa. Dalam keheningan itu, mereka merasakan kedekatan yang lebih dengan Sang Pencipta, mengharapkan pembersihan jiwa dari segala noda dan dosa. Keheningan juga dianggap sebagai bentuk penghormatan dan meditasi. Para peserta percaya bahwa dengan tidak berbicara, mereka dapat mencapai ketenangan batin dan kesucian jiwa. Hal ini sangat penting karena dipercaya bahwa pada Malam Satu Suro, segala doa dan permohonan akan lebih mudah didengar dan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, tapa bisu juga memiliki makna sosial dan budaya yang kuat. Berjalan mengelilingi keraton secara bersama-sama menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara para peserta. Mereka merasa menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dalam menjalani ritual spiritual ini. Keraton Yogyakarta sendiri menjadi pusat dari ritual ini, karena memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, keraton menyimpan banyak cerita dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melaksanakan tapa bisu
di tempat yang begitu syarat akan sejarah dan spiritualitas, menambah makna mendalam dari ritual ini. Dengan segala keheningan dan hikmatnya, Tapa Bisu di Keraton Yogyakarta adalah salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat Jawa menghargai dan menjaga tradisi serta kepercayaan mereka. Ini adalah bentuk dedikasi dan penghormatan terhadap leluhur dan keyakinan yang telah ada sejak dahulu kala, menjadikan Malam Satu Suro sebagai waktu yang sangat istimewa dan penuh makna. Tapi, tidak hanya di Yogyakarta, di banyak daerah lain di Indonesia, Malam Satu Suro juga diperingati dengan cara yang unik dan penuh makna. Setiap daerah memiliki tradisi dan ritual tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan mereka. Salah satu ritual yang cukup populer adalah mandi suci di sumber mata air. Ritual ini sering dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti mata air atau sungai yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Misalnya, di Jawa Timur, masyarakat biasanya berkumpul di sumber mata air Gunung Kawi atau Sendang Tirta Kamandanu di Blitar untuk melakukan mandi suci. Mereka percaya bahwa air suci ini dapat membersihkan diri dari energi negatif, penyakit, dan berbagai hal buruk lainnya. Selain itu, mandi suci juga dianggap sebagai bentuk penyucian diri, baik secara fisik maupun spiritual, untuk memulai tahun baru dengan jiwa yang bersih dan segar. Di beberapa daerah, doa bersama atau selamatan juga menjadi bagian penting dari peringatan Malam Satu Suro. Keluarga dan tetangga berkumpul untuk berdoa memohon keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan di tahun yang akan datang. Selamatan ini sering diikuti dengan makan bersama sebagai tanda syukur dan kebersamaan. Makanan yang disajikan biasanya memiliki makna simbolis, seperti nasi tumpeng yang melambangkan gunung sebagai tempat yang suci dan tinggi. Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk juga menjadi salah satu tradisi yang masih dijaga di banyak tempat. Misalnya, di Solo dan beberapa daerah di Jawa Tengah, pertunjukan wayang kulit sering diadakan untuk memperingati Malam Satu Suro. Wayang kulit bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Cerita-cerita dalam wayang kulit seringkali mengandung nilai-nilai kehidupan yang mendalam, mengajarkan tentang kebaikan, kebijaksanaan, dan keadilan. Melalui pertunjukan ini, masyarakat dapat merenungkan makna kehidupan dan memperkuat ikatan spiritual mereka dengan leluhur dan roh-roh suci. Selain itu, ada juga tradisi unik lainnya seperti kirap pusaka atau arak-arakan benda-benda pusaka yang dilakukan di berbagai keraton dan tempat-tempat bersejarah. Benda-benda pusaka ini dianggap memiliki kekuatan magis dan spiritual yang tinggi, sehingga diarak dan dipamerkan kepada masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan kebesaran dan kejayaan leluhur. Begitu banyak cara yang berbeda dalam merayakan Malam Satu Suro di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan betapa kayanya budaya dan tradisi kita. Setiap ritual dan peringatan memiliki makna dan tujuan yang mendalam, baik untuk kepentingan spiritual, sosial, maupun budaya. Ini semua mencerminkan betapa masyarakat Indonesia menghargai dan menjaga warisan leluhur mereka, sekaligus menunjukkan rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pertunjukan wayang kulit ini dipercaya bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sarana komunikasi dengan leluhur dan roh-roh suci. Wah, ternyata banyak banget ya tradisi menarik di Malam Satu Suro ini. Namun, tidak semua orang merayakan Malam Satu Suro dengan ritual-ritual tersebut. Ada juga yang memanfaatkan malam ini untuk merenung dan introspeksi diri, mengingat segala perbuatan di tahun lalu dan bertekad untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya pengalaman atau tradisi khusus dalam merayakan Malam Satu Suro? Share di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat Malam Satu Suro. Semoga malam ini membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua.